Kisah dimulai dengan menampilkan sebuah rekaman lama di mana seorang pria angkatan udara US menjelaskan tentang semua upaya mereka untuk mengidentifikasi dan menganalisa fenomena yang biasa kita kenal sebagai Unidentified Flying Object atau UFO. Dia memastikan kepada para jurnalis bahwa ini tidak ada hubungannya dengan proyek rahasia sebagaimana desas-desus yang beredar. Adapun rekaman kedua menampilkan seorang perwira yang menulis buku tentang hal ini dan menunjukkan bahwa kehidupan luar angkasa seharusnya tidak dianggap remeh. Adegan pun kemudian berpindah menampilkan keluarga sederhana yang akan menikmati makan malam. Saat mereka berdoa, tiba-tiba saja selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Risen, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Edi Arya serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah kalian kenal jika sering bergoogle Ria. Baik, tidak usah berlama-lama, segera sediakan kopinya dan segera akan kita lanjutkan cerita. Ketika terbangun, keluarga itu mulai mendengar suara-suara aneh dan tiba-tiba mereka semua merasakan sakit yang teramat sangat sehingga seketika tewas, kecuali putri bungsu yang segera bersembunyi di lemari kecil. Rob? Adegan kemudian berpindah menampilkan seorang ahli eksobiologi NASA bernama Lauren. Meskipun memiliki banyak prestasi, bahkan memenangkan Nobel, tapi kehidupan Lauren bisa dibilang agak suram. Tak jarang dia berurusan dengan pihak berwenang akibat mabuk dan sering mengkonsumsi obat antidepresi. Pada suatu malam, Lauren menyaksikan berita yang mengabarkan tentang ledakan di suatu wilayah terpencil bernama Badger. Seorang reporter melaporkan bahwa tidak ada satu korban pun yang selamat karena ada gas beracun yang menyebar pasca terjadinya ledakan. Kini wilayah tersebut telah benar-benar ditutup. Terlihat petugas yang sedang memeriksa tempat itu semuanya mengenakan hazmat. Beberapa waktu kemudian, dua tentara mendatangi Lauren memintanya untuk ikut karena situasi yang sedang terjadi dianggap bisa mengancam keamanan negara. Lauren terlihat ragu dan sebenarnya ingin menolak, namun kembali dua petugas itu menegaskan bahwa mereka diizinkan untuk melakukan kekerasan jika memang dibutuhkan. Setibanya di pos militer, Lauren bertemu dengan Kolonel Emery dan juga seorang pria ahli astrobiologi bernama David. Emery kemudian menjelaskan bahwa ledakan dan juga gas beracun yang menyebar sebenarnya disebabkan oleh meteorit yang entah bagaimana kini benda itu telah masuk ke dalam tanah. Sang kolonel ingin Lauren dan David menyelidiki daerah tersebut dan berharap bisa memberikan solusi. Setelah semuanya siap, Lauren dan David pun segera menuju ke TKP. Dalam perjalanan, David menceritakan tentang anak-anaknya serta tentang pemikirannya bahwa mungkin tidak ada yang menarik dari penyelidikan ini. Namun setibanya di sana, sangat mengejutkan. Lauren menemukan sesuatu yang baru saja tumbuh. Terpesona oleh tumbuhan itu, Lauren memutuskan untuk tidak melaporkannya. Pada malam hari, tak henti-henti dia mengamati tanaman aneh itu sampai akhirnya melakukan pencarian sembari berselancar di dunia maya. Lauren menemukan suatu video tentang insiden yang serupa di suatu kota kecil di negara Ura. Sesuatu jatuh ke bumi dan area tersebut dipenuhi gas beracun. Seorang wanita bernama Olga Petrov yang memiliki kenalan seorang tentara menjelaskan bahwa Rusia dengan sengaja menyembunyikan
mengumpulkan segala informasi mengenai insiden tersebut. Menurut informasi dari kenalannya Olga, benda yang jatuh itu ternyata adalah biji atau benih yang tumbuh menjadi pohon aneh dan membunuh seluruh makhluk hidup di sekitarnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Mengetahui hal ini, Presiden memerintahkan untuk menghancurkan pohon tersebut. Hanya itu yang bisa Olga jelaskan karena beberapa hari kemudian dia dihabisi dengan kejam di depan anak-anaknya. Informasi lain yang ditemukan oleh Lauren adalah beberapa foto dari warga serta teori-teori tentang kota yang ditutup, sampai akhirnya kini kota itu pun dibumi hanguskan. Keesokan harinya, Lauren menyaksikan proses otopsi yang dilakukan terhadap korban bernama Robert. Beberapa keanehan langsung ditemukan, mulai dari kulit yang terlihat normal dan tubuhnya sama sekali tidak kaku, padahal status Robert sudah meninggal. Selanjutnya, ketika dokter menyayat dada Robert, tiba-tiba saja cairan hitam mengalir keluar dari tubuhnya dan seketika semuanya diserap kembali, serta luka Robert pulih dengan sendirinya. Tiba-tiba saja Robert bangkit dan duduk sehingga asisten dokter melarikan diri, sementara dokter Maria masih tetap melanjutkan pemeriksaan. Wanita itu memberanikan diri, memeriksa denyut nadi dan mengetahui bahwa tidak ada tekanan darah serta suhu tubuh Robert yang agak dingin. Bersamaan dengan itu, semua ponsel-ponsel mulai berdering, yang mana ternyata orang-orang mulai melaporkan. Selain itu, para staf terlihat berlarian ke ruang mayat. Sangat mengejutkan, beberapa orang yang sudah mati akibat racun kini bangkit kembali sama seperti Robert. Tak butuh waktu lama bagi kabar itu menyebar dan menyebabkan para wartawan menyerbu fasilitas untuk membahas tentang teori-teori akan kemungkinan akhir dunia serta tindakan yang dilakukan oleh umat beragama. Lauren yang merasa syok berusaha menguatkan diri untuk menghadapi hal ini dan menolak bantuan David karena yang ia butuhkan hanyalah waktu. Pada kesempatan berikutnya, para dokter mengamati tentang reaksi orang-orang yang bangkit kembali dengan memperlihatkan foto-foto keluarga. Sayangnya tidak ada apapun yang terjadi. Setelah beberapa kali dilakukan pengujian, para staf mendata bahwa ada 49 mayat korban yang dihidupkan kembali dari 1.300 yang tewas akibat radiasi. Lebih lanjut, mereka menjelaskan kemungkinan gas beracun mengandung partikel-partikel dari meteorit yang sepertinya mengubah organ dalam mereka. Mereka memang terkadang bergerak, tapi itu hanya untuk menghadap ke satu arah. Saat bertemu dengan Kolonel Emery, Lauren menjelaskan tentang insiden Rusia dan mengatakan bahwa mungkin semua itu berhubungan. Namun Emery tidak bisa percaya begitu saja, apalagi semua informasi tersebut didapat dari sumber yang meragukan. Adegan kemudian menampilkan pertemuan di Gedung Putih, di mana semua data-data dilaporkan kepada pemerintah, termasuk tentang orang-orang yang dihidupkan kembali. Orang-orang yang bangkit tidak memiliki detak jantung, serta tidak memiliki aktivitas otak. Selain itu, mereka juga tidak bernafas, tidak makan minum, ataupun tidur. Organ mereka mengandung senyawa yang tidak dikenal, dan DNA mereka telah bermutasi menjadi suatu jenis kehidupan baru yang mana kemungkinan adalah alien. Pemeriksaan ini telah dilakukan berkali-kali pada setiap korban yang menunjukkan bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Seorang jenderal mengusulkan untuk membakar semua mayat-mayat. Bersamaan dengan itu, Lauren menjelaskan apa yang dia dapatkan, yaitu informasi tentang Rusia dan menunjukkan bahwa kemungkinan planet bumi telah menjadi sasaran. Jadi, jika tidak bisa segera menemukan solusi, maka kota-kota lainnya juga akan mengalami hal yang sama. Lagi-lagi, sayangnya bukti yang dibawa oleh Lauren hanya gambar-gambar yang mungkin saja telah diedit sehingga Presiden tidak menganggapnya serius. Presiden juga tidak setuju dengan usulan jenderal dan memerintahkan para ilmuwan untuk terus mempelajari tubuh-tubuh para korban.
Situasi yang dihadapi saat ini membuat Lauren semakin depresi, sehingga menghabiskan waktu dengan minum-minum sembari mengingat masa lalu. Di mana kala itu, Lauren yang masih kecil dibawa oleh sang ayah ke lokasi rahasia dan diminta untuk menyembunyikan semua ini dari semua orang, termasuk sang ibu. Sayangnya, kenangan tersebut hanya sampai di situ, entah mengapa Lauren tidak bisa mengingatnya lagi, seolah-olah mengalami amnesia. Adegan kemudian menampilkan fasilitas di mana Lauren mengamati bagaimana para ilmuwan melanjutkan penelitian, yaitu dengan mengizinkan keluarga berbicara dengan orang-orang yang telah dibangkitkan. Namun sangat disayangkan, hasilnya sama saja. Orang-orang yang telah dibangkitkan tetap tidak bereaksi. Merasa putus asa, Lauren kemudian masuk ke ruangan di mana orang-orang yang bangkit dikumpulkan, menunjukkan buku favorit masa kecilnya kepada seorang gadis sembari menceritakan tentang kematian sang ibu, di mana kala itu Lauren sama sekali tidak menangis. Tak lama berselang, Lauren mendapat panggilan dari David. Lalu ketika meraih ponselnya, terlihat gambar tumbuhan misterius yang mana membuat gadis kecil secara tiba-tiba bereaksi. Tentu saja Lauren segera mendiskusikannya bersama Emery dan David, di mana pada momen ini David mengungkapkan layaknya umat muslim yang menghadap ke kota Mekah, semua orang-orang yang dibangkitkan menggerakkan tubuhnya untuk menghadap ke utara, yang mana setelah diteliti lebih lanjut, itu adalah lokasi kawah meteor berada. Pembicaraan tersebut terganggu akibat seorang prajurit melaporkan bahwa informasi telah bocor, dan kini semua siaran berita menampilkan foto-foto lokasi kawah yang mana diketahui dalam 2 hari ini pohon raksasa telah tumbuh di sana. Mereka pun berinisiatif menempatkan Robert di dalam box untuk dibawa menuju lokasi pohon. Setibanya di sana, semua staf mengenakan hazmat. Robert ditempatkan tepat di hadapan pohon, dan setelah beberapa jam menunggu sampai mereka nyaris putus asa, tiba-tiba saja Robert melihat ke arah pohon dengan mata yang kini berubah menjadi biru. Robert pun mulai melihat sekeliling, seolah ini pertama kalinya melihat dunia. Yakin bahwa kini Robert adalah alien, Lauren pun mengucapkan selamat datang. Kemudian Robert menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa kembali dengan para staf ilmuwan karena tubuhnya tidak cocok dengan lingkungan bumi. Setelah peristiwa ini, ditampilkan Lauren yang menghadiri konferensi pers, menjelaskan bahwa pohon raksasa memiliki fungsi yang sama dengan tanaman di bumi, yaitu memberikan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan alien. Lebih lanjut, dia menjelaskan kemungkinan alien ini berasal dari planet yang jauh. Mereka datang ke bumi setelah melakukan perjalanan melalui suatu portal atau biasa dikenal dengan wormhole. Semakin penasaran, wartawan pun melemparkan pertanyaan bertubi-tubi. Konferensi pers tersebut disiarkan di televisi dan seorang pria misterius tengah menyaksikannya. Beberapa waktu kemudian, di kediamannya, Lauren sedang berolahraga sembari mendengar pesan suara. Salah satunya adalah dari terapis yang mengungkapkan kekhawatiran karena Lauren telah melewatkan beberapa sesi, dan juga si terapis tertarik untuk membahas tentang momen masa lalu yang seringkali muncul dalam mimpi. Lauren hanya mengabaikan, lalu terdengar ketukan pintu, dan sangat mengejutkan, ternyata sang ayah, yaitu Jim, datang berkunjung. Situasi kaku menunjukkan bahwa mereka telah lama tak saling berkomunikasi. Melihat teropong di ruangan itu membuat Jim terkenang kembali akan Lauren kecil yang sangat terobsesi dengan ilmu antariksa dan bahkan meminta agar gudang mereka dijadikan lab pribadi. Ya, Jim kemudian mengungkapkan rasa rindu terhadap putrinya. Namun sangat disayangkan, Lauren sendiri hanya diam dan tetap bersikap dingin sehingga Jim memutuskan untuk pergi. Karena alien tidak mau berbicara dengan siapapun, maka Emery kembali meminta bantuan Lauren. Setelah siap dengan hazmat serta beberapa pelindung lainnya, Lauren duduk di samping alien dan mendengarkan penjelasan bahwa planet tempat tinggalnya sudah tidak bisa dihuni, sehingga memaksa spesiesnya mencari planet lain untuk dijadikan rumah baru. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pohon raksasa tidak bisa tumbuh di sembarang planet. Oleh karena itu, mereka sangat bertanya
berterima kasih kepada seseorang yang menamakan dirinya Supernova 94 karena telah memberikan koordinat lokasi bumi. Bahkan, orang yang dimaksud juga memberikan informasi lain termasuk kekuatan dan kelemahan manusia. Di saat yang sama, alien melihat beberapa ilmuwan mengambil sampel. Lauren menjelaskan bahwa manusia tidak bisa membiarkan pohon itu terus tumbuh karena bisa merusak lingkungan bumi. Namun, memang itulah tujuannya. Alien ingin mengubah bumi agar sesuai dengan planet asalnya, dan selain itu, dia juga mengungkapkan tentang kekuatan yang kaumnya miliki, yaitu semacam kemampuan pengendali seperti yang sedang dilakukan saat ini. Semua staf dibuat merasa kesakitan yang teramat sangat sehingga melakukan hal-hal di luar nalar dan saling menghabisi. Setelah truk datang membawa Lauren dan mayat-mayat para staf, beberapa jam kemudian militer melancarkan serangan, mulai dari mengirim drone tempur hingga mengirim pesawat pembom. Namun tak ada satupun serangan yang mempan karena ternyata wilayah tersebut dilindungi oleh gelombang perisai. Segera media-media mulai membicarakan tentang masalah ini dan juga tentang orang misterius dengan julukan Supernova 94. Ditampilkan juga si pria misterius yang mendengar kabar itu di radio sembari membuka buku catatan di mana tertulis nama tersebut. Beberapa waktu kemudian ditampilkan video rekaman tentang kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Mulai dari berita tentang suara-suara misterius sampai dengan kemunculan asap hitam yang menyebar di beberapa kota dan membunuh para warga. Status darurat militer pun mulai diberlakukan di beberapa negara. Belum cukup sampai di situ. Di suatu tempat, seorang petani memposting video yang menampilkan tanaman-tanaman mati, menandakan bahwa kini tanah menjadi tidak subur lagi. Dan selain itu, gempa-gempa kecil juga mulai sering terjadi. Sementara itu, Lauren memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya, di mana dia menemukan lab pribadi yang seharusnya penuh kenangan. Dan juga di dalam rumah, terlihat sang ayah yang kesepian dan sangat depresi. Alih-alih mengunjungi, Lauren memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sembari membatin, Lauren merasa bukanlah dirinya sendiri. Dan meskipun menyadari bahwa dunia akan berakhir, tapi entah mengapa, Lauren merasa lega, seolah-olah dibebaskan dari penderitaan. Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa Lauren menuju ke lokasi pohon raksasa. Setibanya di sana, Lauren menyaksikan banyak sekali perubahan. Dia menempelkan telinganya ke salju, mendengar suara-suara aneh seperti yang diberitakan. Alien Robert mengatakan bahwa itu adalah suara kehidupan yang tumbuh, dan ini semua berkat Lauren. Saat Lauren meraih tangan Robert, dia mulai melihat kenangan-kenangan yang selama ini hilang, mulai dari kenangan ketika Jim yang ternyata dulu bekerja sebagai pejabat pemerintah membawa Lauren ke area 51 ketika Jim sedang sibuk membahas tentang alien yang tertangkap setelah sebelumnya menanam benih. Lauren kecil berkeliling sampai akhirnya menemukan alien yang ditempatkan di dalam tabung. Karena penasaran, gadis kecil itu terus mendekat dan menyentuh tabung sampai akhirnya sejak saat itu, Lauren kecil mulai menunjukkan minat terhadap ilmu antariksa. Bahkan tak jarang, orang tuanya menemukan Lauren sedang menulis rumus-rumus yang rumit, bahkan mulai merancang roket. Ketika ditanya, Lauren mengatakan bahwa dia ingin pulang. Tentu saja Jim dan istrinya tidak percaya dan menganggap putri mereka sedang bercanda. Sampai dengan pada suatu waktu, Lauren merancang radio komunikasi dan mengirim pesan kepada alien dengan mengaku sebagai Supernova 94, terinspirasi dari gambar di kalender. Sang ibu yang mengetahui hal ini menjadi marah, mengunci gudang, dan Lauren dilarang keras masuk ke sana. Merasa marah, Lauren pun mengacak-ngacak kamarnya, menulis di dinding bahwa dirinya ingin sang ibu mati dengan cara yang mengerikan.
Setelah para ilmuwan melakukan tes atas perintah Jim, ditemukanlah DNA alien di dalam tubuh Lauren. Tapi Jim tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun dan meminta para ilmuwan merahasiakannya. Kembali ke masa kini, setelah mengingat semuanya, Lauren pun seketika menangis. Perlahan alien Robert membuka maskernya dan sangat mengejutkan. Ternyata Lauren bisa bernafas di dekat pohon raksasa. Sementara itu, pria misterius juga mengingat masa mudanya yang mana terungkap bahwa dia bekerja sebagai agen CIA dan secara tidak sengaja menyadap komunikasi Lauren. Tak tinggal diam, pria itu segera melaporkan hal ini kepada atasan. Namun laporan tersebut diabaikan, hanya dianggap sebagai permainan anak-anak. Kemudian ditampilkan beberapa adegan tentang kejadian-kejadian di seluruh belahan dunia seperti yang sebelumnya ditampilkan dalam berita. Seekor anjing mendatangi suara aneh ketika sang pemilik mengikutinya. Ditemukanlah telur raksasa yang sepertinya berasal dari dalam tanah. Hal yang sama juga bermunculan di tempat lain, mulai dari pantai, gunung, hingga gua. Tiba-tiba saja objek ini meledak dan mengeluarkan asap hitam yang mulai menyebar dan membunuh semua orang. Kini semuanya membicarakan tentang invasi. Seorang pemuda berteori bahwa telur-telur itu memiliki akar yang menjalar ke bawah tanah dan terhubung dengan pohon utama. Film pun ditutup dengan menampilkan akhir dari segalanya. Planet bumi menjadi tak layak huni dan semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan musnah kecuali Lauren. Dan tamat. Ya, sebuah film thriller fiksi ilmiah berfokus pada peristiwa bencana yang mengubah nasib umat manusia. Seperti yang kita tahu, ini melibatkan entitas asing dan kedatangan mereka di planet bumi. Jika diperhatikan dengan seksama, Risen memiliki suatu kemiripan dengan War of the World series karena menampilkan invasi alien yang sejenis. Tujuan mereka sangat jelas adalah untuk melenyapkan seluruh makhluk hidup di bumi agar mereka bisa menguasainya. Tak hanya seorang pria misterius yang merupakan anggota CIA, tapi ayah Lauren juga sebenarnya sudah mengetahui tentang apa yang dilakukan putrinya, serta tujuannya. Namun sangat disayangkan, dia memilih untuk merahasiakan. Saya pikir alien di dalam tabung menggunakan salah satu dari kemampuan mereka selain mengendalikan tubuh, yaitu merasuki tubuh makhluk hidup lain. Hal ini membuat Lauren menjadi anak yang sangat jenius dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan alam semesta. Lauren merancang radio jarak jauh untuk mengirim informasi tentang bumi. Setelah berhasil mengirim koordinat, alien atau DNA di dalam tubuh Lauren menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, dia hanya mengingat samar-samar. Tidak yakin apakah itu semua adalah pengalaman yang pernah dia alami ataukah hanya mimpi yang menghantui. Selain itu, saya pikir Lauren yang dirasuki alien juga telah membunuh sang ibu dengan kekuatan pengendalian. Karena seperti yang kita tahu, sebagian besar waktu dihabiskan Lauren di rumah bersama sang ibu, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Lauren seperti merancang roket dan alat-alat canggih itu menyeramkan. Maksud saya, terlalu ajaib untuk anak seusianya dan tentu saja membuat ibunya ketakutan. Pada akhirnya, setelah semuanya terungkap, saya pikir ending berpihak kepada Lauren daripada memberikan harapan kepada umat manusia. Atau dengan kata lain, keberadaan pohon raksasa menjadi akhir bagi umat manusia di bumi. Saya pikir baik Rusia dan US sama-sama salah. Di satu sisi, Rusia menolak untuk berbagi informasi tentang alien yang mengancam dunia, sedang di sisi lain, US terlalu larut dalam penelitian tanpa tujuan, sehingga menolak solusi-solusi yang ditawarkan Lauren sebelum semuanya terlambat. Ini bukan pertama kalinya pemerintah mengabaikan peringatan, karena di awal film, lewat siaran radio, para ilmuwan telah memperkirakan tentang perubahan iklim yang dapat memicu bencana mengerikan bagi planet. Oleh karena itu, mereka memperingatkan agar segera melakukan persiapan sebelum 2030. Dan iya, itu adalah peringatan yang kesekian kalinya karena pemerintah masih tetap mengabaikan.
Pada intinya, pengabaian inilah yang menjadi awal kehancuran. Sikap ketidakpedulian akan memberikan dampak buruk. Dan saya pikir, inilah pesan yang hendak disampaikan oleh film. Sesuatu akan terasa sangat berharga ketika kita tidak lagi memilikinya. Mungkin selama ini kita kurang peduli terhadap bumi, mengeksploitasi sumber dayanya, dan mengabaikan masalah-masalah lingkungan hidup. Tapi dapatkah Anda bayangkan jika bumi bukan lagi milik kita? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!